bagaimana perempuan digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita tahu bahwa perempuan pertama yang Allah ciptakan dari jenis manusia adalah Ibunda Hawa. Ya, walaupun banyak kisah-kisah yang menyatakan bahwa dengan kehadiran Hawa akhirnya Nabi Adam tergoda lalu makan buah khuldi lalu kemudian pertaubatannya adalah dengan harus masuk ke bumi, tapi itu mayoritas berita-berita yang kita dengar lebih banyak masukan dari masalah Israiliyat. Ya, dalam Al-Quran terdapat banyak perempuan yang disebutkan baik sebagai tokoh utama maupun hanya contoh teladan. Nah, ini perempuan muslimah di sekeliling Rasulullah itu bukan berarti cuma istrinya Rasulullah, tapi perempuan-perempuan yang ada di sekeliling Nabi Muhammad selama dia hidup. Itu termasuk istrinya, putrinya, perempuan-perempuan lain yang hadir dalam kehidupannya, ibunya, bibinya, orang-orang yang membantu kehidupannya selama hidupnya, maupun para sahabatnya. Mereka sering dikutip dalam hadis dan sejarah Islam untuk mengilustrasikan berbagai macam aspek pengajaran dan kehidupan Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana yang diambil dari tafsir As-Sa'alibi, walaupun ada ulama yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang doif, tapi kita bisa menjadikan ini salah satu rujukan. Bahwa laki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain 4 orang. Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Dan keempat perempuan inilah yang akan menjadi penghulu surga nanti di surga nanti. Nah, ini ada 10 orang yang saya sebutkan walaupun ada beberapa nama lainnya. Baik itu dalam konotasi yang baik maupun konotasi yang negatif. Nah, ini perempuan-perempuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam konotasi positif. Yang pertama adalah Maryam. Maryam siapa Maryam? Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Kalau misalnya dalam tradisi Nasrani, mereka menyebutnya Maria, Maria the Virgin. Ya, kalau dalam filmnya di YouTube itu ada ibu bisa melihat Maryam al-Muqaddasah, artinya Maryam gadis yang suci. Ya, bahkan ulama ada yang menyatakan jika saja ada nabi dari kalangan perempuan, maka Maryam adalah seorang nabi. Lalu selanjutnya adalah Hawa. Kita tahu itu ada kisahnya di surat Al-Baqarah mulai ayat 30 bagaimana Allah menciptakan konsep tentang khalifah, lalu penciptaan Adam di surah Al-Hijr ada banyak. Nah, Hawa biasanya dinaminkan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Lalu ada Asia. Asia ini adalah istrinya Fir'aun. Nah, Fir'aun yang mana? Fir'aun banyak. Dalam Al-Quran Fir'aun cuma disebutkan satu. Tapi dalam tradisi Nasrani itu Firaun itu banyak ya, nggak cuman Firaun yang bapak angkatnya Nabi Musa ini. Asia kita tahu bagaimana kesabarannya menghadapi Firaun dan tetap dalam keimanannya. Lalu kita kenal Khadijah, istri pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikah dengan Rasulullah itu ketika dia usianya 40 dan Rasulullah saat itu usianya 25. Lalu ada Aisyah. Aisyah ini adalah putri dari Abu Bakar Siddiq, merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang satu-satunya istri beliau yang perawan ketika menikah dengan beliau dan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan perempuan, sekitar 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Lalu ada Fatimah. Fatimah adalah bukan anak bungsu ya, anak bungsunya ada Ibrahim. Anak bungsu terakhir perempuan yang akhirnya melanjutkan keturunan daripada Rasulullah SAW. Lalu ada Zulaikha, walaupun Zulaikha itu tidak disebutkan namanya adalah Zulaikha, ini menjadi perdebatan, tapi kisah Zulaikha itu sangat famous, sangat terkenal ketika menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu ada Hajar, ini adalah istri Nabi Ibrahim yang kedua dan merupakan ibu dari Nabi Ismail. Lalu ada Bilqis, Queen of Sheba, ratu dari daerah Sheba, yang ini ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman. Lalu yang terakhir adalah istrinya Luqman, Luqmanul Hakim, orang yang dikategorikan sebagai orang yang bijaksana. Kita bisa cek di dalam surah Luqman.